selamat sore ini dari Dubai. Kalau di Jerman selamat siang ya, Mas ya? Ya, masih siang. Masih siang. Wah, terima kasih sekali Mas Bento nih bisa ngobrol santai, ngobrol bareng dengan perawat teman sejawat kita di Jerman ya, Mas ya, Mas Bento. Oke. Kali ini saya akan mewawancarai Mas Bento. Ini langsung dari Jerman via YouTube, via Zoom. Insya Allah nanti kita share di YouTube. Maksud saya adalah saling membantu teman sejawat kita yang di Indonesia, karena saya lihat di medsos banyak sekali itu postingan lowongan kerja ke Jerman, Mas, dan banyak tanya ya. Jadi saya senang sekali lagi terima kasih Mas atas waktunya yang diberikan. Oke, di sini aku juga mau ngasih tahu teman-teman juga di Indonesia untuk hati-hati karena memang sekarang sejak tahun 2018 sampai sekarang itu banyak banget postingan-postingan di sosial media dan institusi-institusi di Indonesia yang mencoba untuk membuka jalan untuk teman-teman perawat Indonesia untuk berangkat ke Jerman. Tapi di sini aku mau ngasih tahu bahwa pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia belum ada kerjasama yang tertulis di atas kertas yang khusus memperhatikan teman-teman perawat dari Indonesia yang mau bekerja di Jerman. Dan pemerintah Jerman juga belum bisa menerima teman-teman dari Indonesia khususnya yang disalurkan melalui agensi untuk datang ke Jerman. Kenapa? Karena pernyataan WHO yang menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masih memerlukan atau dalam arti krisis tenaga medis. Itulah alasan pemerintah Jerman untuk sampai hari ini belum bisa menerima tenaga-tenaga kerja yang disalurkan oleh agensi dari Indonesia. Gitu. Dan secara khusus Indonesia belum ada kerjasama untuk bidang ini seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Jepang atau negara-negara Arab lainnya. Oke Mas, wah ini penting sekali nih. Terima kasih sekali nih infonya. Kalau di postingan di Facebook itu kayaknya udah kayak G2G kayak di Jepang itu. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu, tahun 2019, kalau enggak salah, memang pemerintah Jerman melalui KJRI Indonesia yang ada di Frankfurt dan Berlin, itu sempat membuat wacana untuk membuat kerjasama seperti G2G yang dilakukan dengan Jepang. Tetapi sampai detik ini, program tersebut belum terrealisasi. Jadi, seperti itu. Dan sebagai perawat yang aku menempuh pendidikan di Indonesia, aku tahu banget susahnya. Ya, pendidikan keperawatan juga enggak gampang dan enggak murah gitu kalau kita sekolahnya di sekolah swasta. Jadi aku udah banyak banget terima share dan curhatan-curhatan teman-teman di Indonesia yang ternyata akhir-akhirnya ujung-ujungnya tertipu sama orang-orang yang mereka mengaku mampu untuk membantu teman-teman dari Indonesia, tapi ternyata sampai hari ini memang mereka nggak berangkat-berangkat gitu. Jadi aku di sini cuma mau kasih tahu hati-hati aja karena memang untuk berangkat ke Jerman itu belum ada jalur yang jelas gitu. Oke, sebelum lebih jauh lagi, mungkin bisa dikenalkan diri dulu Mas Bento. Oke, Tadi belum kenalan kan? Nah, iya. Biar pada tahu semuanya. Tadi mungkin aku udah sebutkan aku Robinto, usiaku 25 tahun dari Kalimantan Barat dan aku kebetulan lulusan S1 keperawatan di Indonesia dan D3 dan S1 ya. Dan 2019 kemarin aku sudah selesai menyetarakan pendidikan Bachelor Science of Nursing dari Indonesia ke Jerman. Terus sekarang aku bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah yang bergerak di bidang GEFES dan Plastic Surgical Nursing. Jadi GEFES itu Vascular Surgical Nursing dan Plastic Surgical Nursing. Oke. Terima kasih Mas, terima kasih sekali. Ya. Ya, jadi saya berharap dengan ngobrol kita hari ini semoga bisa memberikan manfaat kepada
teman-teman perawat di Indonesia yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk kerja di Jerman. Oke, untuk Oke. pertanyaan pertamanya Pak, saya mau tanya motivasi Abang ke Jerman itu apa? Kenapa kok milih ke sana? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, dari aku sebenarnya dari D3 kemarin aku sempat udah kepikiran untuk, ke Jerman gitu. Tapi itu kayak, apa ya, semeliwir-semeliwir doang gitu, enggak terfokus gitu. Dan saat aku menyelesaikan pendidikan S1, akhirnya aku, tahu bahwa peluang kerja di Eropa sebagai perawat itu besar banget. Awalnya aku tertarik ke Belanda, tapi, untuk sampai ke Belanda, aku akhirnya nggak ada akses dan nggak tahu caranya seperti apa. Meskipun aku udah berusaha beberapa kali untuk research dan cari informasi, tapi akhirnya aku nggak sampai ke Belanda. Mungkin memang cara Tuhan juga, apa ya, rezeki aku ke Jerman gitu. Dan Ya, akhirnya ya. aku memutuskan untuk, cari tahu tentang Jerman gitu dan sampai aku research di YouTube, ternyata udah banyak banget orang-orang Indonesia yang mengikuti pendidikan keperawatan di Jerman gitu. Tetapi masih sedikit banget perawat Indonesia yang mereka lulusan, perawat Indonesia, lulusan pendidikan keperawatan di Indonesia, tetapi bekerja di Jerman gitu. Itu aku lihat memang belum ada sama sekali yang berbagi info tersebut gitu. Dan akhirnya aku nyari cara terus jalan untuk berangkat ke Jerman, tetapi tujuanku memang nanti kalau bisa aku jadi perawat di sana gitu. Dan akhirnya aku berangkat ke Jerman itu melalui program pertukaran budaya namanya Au Pair. Jadi Au Pair itu adalah program di mana di sana kita belajar bahasa dan budaya Jerman, kita tinggal bersama keluarga Jerman, batas umurnya sampai 26 dan 27 tahun, dan kebetulan aku waktu itu masih ya 22, 23 tahun gitu. Dan aku ngikutin program tersebut selama sekitar 7-8 bulan. Setelah itu karena gas family atau gas pater gas muter aku itu uh, seorang dokter, dua-duanya seorang dokter yang bekerja di rumah Ya. sakit, dan aku share sama mereka bahwa aku udah menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatanku di Indonesia dan aku juga udah punya pengalaman kerja. Lalu mereka ngasih tahu aku, oh kenapa enggak kamu kerja aja sebagai perawat. Lalu aku nanya ke mereka kan, Ya. uh, caranya seperti apa gitu, dan akhirnya aku dikasih tahu ke mereka. Sebenarnya nggak ada motivasi yang spesifik sih, tapi karena memang mungkin rezeki aku ke Jerman aja. Prosesnya nggak gampang karena bahasa Jerman itu aku mulai belajar bahasa Jerman itu dari tahun 2016 akhir. Setelah itu aku benar-benar fokus belajar bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta itu tahun 2017 sampai akhirnya aku bisa berangkat di Jerman. Oke, ya Mas. Pertanyaan selanjutnya nih yang sering ditanyakan sama rekan-rekan di Indonesia itu syaratnya apa saja? Terus bahasa Jerman berarti wajib ya. Terus Ya. latihannya di mana? Berapa biayanya? Berapa waktu yang diperlukan untuk latihan? Oke, syarat-syarat untuk bekerja sebagai perawat asing di Jerman itu. Jadi gini, aku mau ngasih tahu juga bahwa perawat di Jerman itu, jadi kita misalnya udah lulusan Indonesia nih, kita mau berangkat ke Jerman, itu pendidikan keperawatannya itu nggak diakui. Wow. Jadi kita mau S1, S2 keperawatan di Indonesia, itu nggak diakui. Jadi kita harus mengikuti yang namanya apa ya, penyetaraan pendidikan atau dalam bahasa Jermannya itu Anerkennung. Anerkennung itu ada dua. Untuk teman-teman yang mau apa ya, menganerkennungkan atau menyetarakan profesi, ada yang namanya Anerkennung sebagai Gesundheit und Krankenpflege dalam bahasa Jermannya itu. Jadi Anerkennung atau penyetaraan profesi keperawatan. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki S1 dan nurse, kita mau, ya udahlah aku nggak mau ijazahnya diakui, yang penting profesinya aja gitu. Nah, kita bisa ikut yang namanya Anerkennung Gesundheit und Krankenpflege. Tapi kalau aku kemarin, aku maunya S1 keperawatanku diakui dan profesiku diakui, jadinya aku ikut dua Anerkennung. Yang satu itu Anerkennung untuk diplom aku, ijazah aku. Jadi aku setiap minggu itu harus pergi ke universitas dan mengikuti pembelajaran keperawatan lagi di sana, lalu mengikuti lagi ujian nasional keperawatan di sana. Terus profesi aku juga aku harus ikut apa ya,
uji kompetensi lagi secara nasional di Jerman sampai aku benar-benar bisa mendapatkan license aku sebagai seorang perawat, dan itu prosesnya sekitar 1 tahun. Tetapi keuntungannya sambil menjalankan proses Anerkennung ini kita udah dibayar sama pemerintah Jerman 80% dari gaji perawat profesional di sini. Nah, langsung kembali lagi ke syarat-syaratnya seperti apa. Syarat untuk di Jerman itu sebagai seorang perawat asing itu yang pertama itu level bahasa Jermannya harus B2. Jadi B2 bahasa Jerman. Kalian harus sudah punya sertifikat B2 bahasa Jerman. Terus kalian juga harus mengikutsertakan misalnya ijazah kalian yang udah diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Egal ijazah D3, S1, dan nurse itu semuanya harus udah diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Dan yang enggak kalah pentingnya itu adalah silabus atau surat pernyataan dari kampus institusi tempat kalian belajar yang menyatakan berapa lama atau berapa jam perkuliahan yang kalian tempuh sampai kalian menyelesaikan pendidikan kalian di jenjang tertentu, misalnya D3, S1, atau nurse. Terus berapa jam praktek laboratorium yang kalian tempuh sampai kalian menyelesaikan pendidikan kalian dari awal sampai akhir. Setelah itu, berapa jam praktek klinik yang kalian tempuh dari awal sampai kalian menyelesaikan pendidikan. Itu harus dibuat oleh direktur atau rektor universitas kalian, tempat kalian belajar di Indonesia, dan ditandatangani, lalu diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Itu nggak kalah penting, tetapi sayang beribu sayang, banyak sekali teman-teman di Indonesia yang tidak berhasil mendapatkan surat ini, terutama teman-teman yang masih sekarang lagi berproses, karena banyaknya kampus di Indonesia yang belum terbuka tentang informasi pekerjaan perawat di Jerman gitu. Terus setelah surat itu, kalian juga perlu surat pengalaman kerja dari tempat kalian sebelumnya di Indonesia. Minimal pengalaman kerja untuk bekerja di Jerman itu 1 tahun minimal. Terus setelah tadi surat keterangan bahasa B2, ijazah, surat keterangan dari kampus, surat pengalaman kerja. Kalau misalnya kalian sudah menempuh pelatihan-pelatihan kerja, itu nggak salah dan sangat baik sekali, bisa kalian cantumkan juga. Dan semua dokumen tersebut harus kalian terjemahkan dalam bahasa Jerman di penerjemah bahasa Jerman yang tersumpah. Penerjemah bahasa Jerman tersumpah itu maksudnya yang udah diakui sama negara Jerman gitu, dan itu ada listnya di Kedutaan Besar Jerman. Mereka menyediakan list-list penerjemah tersumpah. Oke, Mas. Yang menarik tadi ijazah keperawatan, profesi keperawatan di Indonesia itu tidak diakui atau belum diakui? Tidak diakui. Oke, sebabnya apa? Sebabnya karena pemerintah Jerman menganggap edukasi keperawatan di Indonesia itu tidak sesuai standar dengan yang diterapkan oleh pemerintah Jerman di negara mereka sendiri gitu. Jadi makanya perawat-perawat asing yang mau bekerja di sini harus melakukan penyetaraan pendidikan. Jadi kita belajar lagi tentang aturan keperawatan di sini, sistem keperawatan di sini, habis itu etik keperawatan di Jerman seperti apa. Habis itu meskipun mereka juga menggunakan buku-buku asuhan keperawatan Nanda Niknok, tapi menurut mereka standar di Indonesia masih di bawah mereka. Makanya kita kalau misalnya mau bekerja di sini harus mengikuti uji kompetensi lagi dan harus menyetarkan pendidikan dan ijazah kita, dan itu diuji dan diseleksi sama pemerintah Jerman, sama menteri kesehatan mereka, departemen kesehatan mereka. Oke, jelas. Untuk mendapatkan penyetaraan itu perlu berapa lama? Kalau aku kemarin sebenarnya itu nggak terlalu lama ya. Kalau aku kemarin lama karena aku dibayar. Jadi di Jerman itu setiap provinsi punya sistemnya lagi masing-masing. Dan tempat aku tinggal sekarang itu adalah Bavaria atau Bayern. Tempatnya aku tinggal di Munchen. Itu adalah salah satu provinsi yang memiliki otonomi tersendiri dan dia
dari segi kualitas hidup dan gaji di tempat ini juga berbeda dari provinsi-provinsi lainnya di Jerman, dan dia juga punya peraturan yang sedikit berbeda gitu. Jadi prosesnya itu emang lebih ketat di sini kalau dibayar. Kalau aku kemarin aku datang 2018 ke Jerman ikut au pair, semua dokumen yang aku perlukan untuk Anerkennung ini udah aku siapkan di Indonesia. Pas aku 3 bulan au pair di Jerman, gas family aku, keluarga aku di Jerman, keluarga angkat aku bantu untuk masukkan ke pemerintah. Dan untuk menemukan jawaban dari pemerintah, aku perlu sekitar 7-8 bulan bahwa ijazah aku akhirnya nggak diakui karena aku belum punya teman dari Indonesia sebelumnya yang berpengalaman seperti ini gitu. Akhirnya aku nunggu dan dapat jawaban, oke, ijazah aku nggak diakui, dan apa yang harus aku lakukan biar aku tetap bisa continue bekerja sebagai perawat. Akhirnya mereka ngasih tahu aku, kamu harus ikut Anerkennung. Dan Anerkennung ini lamanya 1 tahun lamanya. Jadi setelah kamu dapat jawaban dari pemerintah, kamu udah boleh untuk melakukan pekerjaan perawat sebagai perawat Anerkennung di rumah sakit atau di panti-panti jompo di Jerman gitu. Jadi perawat Anerkennung ini kita bekerja sebagai seorang perawat, tapi tugas dan tanggung jawab kita itu belum full gitu. Jadi kita kayak dibilang asisten perawat bukan, tapi kita tuh kayak bekerja sama gitu loh sama perawat yang udah profesional. Kita masih dapat bimbingan, bisa melakukan tindakan, tapi masih dapat bimbingan dari kolega-kolega yang udah profesional gitu. Selama 1 tahun itu, 6 bulan kita dikasih waktu seminggu sekali ke sekolah. Jadi setiap rumah sakit itu punya sekolah untuk Anerkennung, Anerkennung profesi. Jadi aku kemarin setiap hari Jumat selama 6 bulan, aku ke sekolah, aku belajar lagi tentang asesmen, asuhan keperawatan, habis itu etika keperawatan, hukum-hukum keperawatan di Jerman, aturan keperawatan di sini seperti apa, komunikasi terapeutik, dan lain sebagainya. Itu aku pelajari lagi, meskipun aku pikir itu sama ya, cuma yang menjadi berbeda itu bahasanya sih. Nah, kalau hukum-hukum keperawatan di sini dan aturan-aturan keperawatannya lumayan ribet, lumayan sulit, lumayan berbelit-belit karena memang mereka punya sistem tersendiri gitu. Nah, setelah itu, setelah kita ikut Anerkennung dan Anerkennung kita itu udah selesai, lalu kita udah punya sertifikat B2, dokumen kita udah lengkap, lalu kita akan mengikuti yang namanya final exams. Final exams ini dibagi menjadi, kalau tempat aku kemarin dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kita ada yang namanya praktek, ujian praktek. Jadi sama kayak di Indonesia dulu pas masih kuliah, sebelum ujian kita ambil satu pasien, kita kaji masalah keperawatannya seperti apa, habis itu kita asesmen pasien untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pasien, lalu kita pergi ujian praktek dan Pen. misalnya masang infus, pemberian obat, habis Kertas. itu ukur apa ya? Ya pokoknya sesuai dengan kondisi dan keadaan pasien kalian saat itu gitu, sesuai dengan kebutuhan keperawatan yang mereka perlukan gitu. Dan aku kemarin setelah ujian praktek, lalu kita ada ujian lisan. Ujian lisan ini kita bakalan ditanya-tanya hal-hal yang berkaitan dengan misalnya penyakit, riwayat penyakit, diagnosa, terapi, hukum-hukum keperawatan, dan sistem keperawatan di Jerman. Gitu. Terus ada ujian tertulis. Ujian tertulis di sana kalian akan belajar lagi tentang kalian akan diuji lagi tentang ya basic pengetahuan tentang keperawatan kalian gitu, misalnya etik, anatomi fisiologi, penyakit, asuhan keperawatan, terapi, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, wah, lengkap sekali. Hmm. Saya malah jadi bingung mau nanya apa lagi. Kembali ke bahasa tadi, kayaknya belum disebutkan. Mas Bento sebelum ke sini ke Jerman itu belajar bahasa di mana? Atau ada rekomendasi dari Mas Oke, Bento? bahasa the one and only tempat bahasa di Indonesia yang sertifikatnya diakui secara langsung oleh pemerintah Jerman adalah Goethe Institut. Goethe Institut itu ada 3 di Indonesia. Ada Goethe Institut Jakarta, ada Goethe Institut Bandung, dan ada Goethe Institut
Surabaya. Tapi saran aku, kalian bisa belajar bahasa Jerman di institusi manapun di Indonesia, di tempat belajar manapun kalian bisa belajar bahasa Jerman. Tapi yang terpenting kalau kalian mau berangkat ke Jerman, kalian harus memiliki sertifikat Goethe Institut. Level apapun itu harus Goethe Institut. Karena sertifikat dari tempat-tempat belajar bahasa Jerman di tempat lain itu tidak diakui di Jerman. Jadi itu juga harus hati-hati. Itu. Iya, sampai saat ini berapa banyak perawat Indonesia yang sudah bekerja di Jerman? Perawat Indonesia yang bekerja di Jerman cukup banyak, cukup banyak. Aku bahkan tahu mungkin udah hampir 20 orang, tetapi rata-rata dari perawat Indonesia yang bekerja di sini itu adalah mereka menempuh pendidikan keperawatan di Jerman sendiri, Oh iya, bukan di oke. Indonesia. Jadi orang-orang muda yang datang dari Indonesia lalu ikut au pair, setelah au pair di Jerman itu banyak sekali chance gitu untuk orang-orang luar melakukan sesuatu di Jerman gitu. Jadi ada yang nama Ausbildung, Ausbildung keperawatan. Mereka ikut Ausbildung keperawatan itu pendidikan vokasi setara D3 ya di Jerman. Nah, setelah itu baru mereka bekerja sebagai perawat di sini. Untuk teman-teman perawat Indonesia yang menempuh pendidikan keperawatan di Indonesia lalu bekerja di sini, pertama itu aku, kemarin yang aku tahu pertama itu aku, terus yang kedua itu sekarang ada anak Medan, dia juga udah selesai penyetaraan pendidikan beberapa bulan yang lalu, tetapi dia S1 keperawatan, S1 doang tanpa nurse, tanpa pengalaman kerja, dan dia cuma ikut penyetaraan profesi keperawatannya aja. Ijazahnya tetap nggak diakui karena dia mungkin nggak sanggup ya ngejalani 2 penyetaraan pendidikan sekaligus gitu. Jadi dia pikir, oke, aku penyetaraan profesinya aja lah, nggak apa-apa, aku kerja aja di sini gitu. Tapi kalau misalnya dia mau lanjut S2, itu kemungkinan nggak bisa karena ijazahnya tidak diakui gitu. Oh, Terus ada beberapa lagi teman-teman sekarang yang sedang menjalani proses penyetaraan pendidikan keperawatan ini di Jerman gitu. oke, siap, siap. Oke. Bisa dijelaskan, Mas, iklim atau cuaca di sana? Iya, apa ya? Ya, Jerman memiliki 4 iklim. Jadi ini 4 juga musim. salah, ya 4 musim. Jadi ini juga apa ya? Kemarin menurut aku menjadi salah satu culture shock buat aku karena di Indonesia kita kan punya udara yang hampir panas sepanjang Panas gitu ya. tahun. Tapi ketika aku di sini sampai ya kita punya 4 musim. Musim yang pertama tuh sekarang musim panas dari bulan Mei sampai Agustus itu musim panas. Nanti September sampai November itu musim gugur. Habis itu Desember sampai Maret April itu musim dingin. Nah, setelah itu ya kembali lagi begitu. Dia punya 4 musim. Dan yang menjadi kendala buat aku sendiri selain musim adalah kultur dan sistem kesehatan di sini, di Jerman Oke, itu. iya, iya, Wak. Iya, betul. Saya Itu pengen berbeda sekali. sebelum ke cultural shock atau apa namanya itu, saya pengen cerita apa suka duka sebagai perawat di sana atau apa yang bisa membuat kita senang betah di sana itu apa? Biar teman-teman kita termotivasi gitu. Oke, suka dukanya tentu banyak ya. Dukanya dulu lah kita belajar. Dukanya dulu. Kita Oke, sip. Dukanya menjadi perawat di Jerman itu yang pastinya jauh dari keluarga, dan sebagai seorang perawat yang berasal dari Indonesia, aku belum punya banyak kolega di sini, jadi aku ngerasa untuk share masalah dan problem yang kita hadapi sebagai seorang perawat itu tuh masih belum ada wadahnya di sini. Itu yang aku rasain. Terus apa ya, di sini dibilang negaranya udah moderat dan terbuka juga enggak gitu. Masih banyak, kalau aku sendiri aku masih pernah beberapa kali ngalamin yang namanya rasis karena warna kulit atau karena rambut aku hitam dan lain sebagainya gitu. Masih ada, tetapi enggak semua orang seperti itu gitu.
Terus setelah itu dukanya yang lain ya orang Jerman itu cool. Orang Jerman itu sangat berhati-hati untuk apa ya mengenal orang-orang baru gitu. Kayak aku kerja habis balik kerja, kalau aku ketemu teman-teman aku tempat kerja itu kayak kita nggak kenal gitu. Jadi sistem kehidupannya tuh kayak lain gitu kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kita yang namanya satu tempat kerja, kita family gitu. Kita bisa hangout bareng, kita bisa kenal satu sama lain. Tapi kalau di sini yang aku rasain hal-hal tersebut tuh masih kurang karena orang Jerman tuh masih berhati-hati untuk kayak kenal orang baru. Tapi kalau kita udah punya teman orang Jerman, kita bisa temanan mereka sama mereka seumur hidup gitu. Kalau kita udah bisa temanan sama mereka, kita bakalan temanan sama mereka seumur hidup gitu. Jadi itu sih. Kalau sukanya, yang aku rasain sekarang, sukanya menjadi perawat di sini tuh banyak banget, nggak terhitung. Nah ini Intinya ya Jerman, pengen saya dengar. intinya Jerman membuat aku menjadi lebih open minded, lebih terbuka, lebih bisa melihat bahwa ternyata dunia ini nggak cuma dari satu pandangan saja gitu. Banyak banget hal baru yang aku pelajarin di sini. Terus aku jadi bisa melihat negara-negara Eropa karena di sini kan negara-negaranya tuh kayak deket-deketan gitu ya. Ya, Apalagi aku tinggal di Munchen di Bavaria dan itu deket-deket banget sama Swiss, dengan Austria, dengan Ceko. Intinya kayak gitu sih. Terus udah kemana saja? Keliling kemana eh, saja? selama beberapa tahun ini aku udah cukup banyak. Aku karena memang aku termasuk orang yang suka jalan. Aku pernah ke Austria, aku ke Swiss, ke Ceko, ke Perancis, ke Spanyol, ke Yunani, habis itu ke Ireland dan ke Portugal. Mantap, Karena mantap. Ya, lanjut. karena karena itu negaranya dekat-dekat gitu. Terus pelajaran yang keuntungan lain yang bisa aku dapatin di sini, aku kenal banyak orang dari penjuru dunia. Karena Jerman itu termasuk apalagi perawatnya itu multicultural. Karena di sini perawatnya itu datang bukan cuma dari Jerman. Orang Jerman sendiri sedikit menjadi perawat. Kalau mau mereka jadi dokter sekalian gitu. Tapi jadi perawat dikit banget orang Jerman. Banyaknya perawat di Jerman itu perawat-perawat dari luar, terutama perawat-perawat yang berasal dari negara-negara Eropa Timur seperti Rumania, Bosnia, Kroasia, Serbia, dan negara-negara Asia misalnya Cina, banyak juga di sini perawat Cina, perawat Filipina tentunya, terus Vietnam, mana lagi ya perawatnya? Ada perawat-perawat dari negara Afrika seperti Nigeria, perawat-perawat dari Kenya, itu banyak di sini. Dan perawat-perawat dari Amerika Latin. Banyak keuntungan yang bisa kita dapatin di sini selain ya kalau dihitung gajinya juga lumayan bagus di sini di Jerman. Kalau Menurut bisa aku nih di yang detail tentang gaji bisa, kalau nggak keberatan. Kisarannya berapa gitu nggak masalah. Tentang kisaran gaji, gaji iya. Saran gaji perawat di Jerman itu kalau profesional. Jadi perawat di Jerman itu dibagi menjadi dua, perawat yang lulusan Ausbildung dan perawat yang lulusan Pflegewissenschaft atau Ya. sarjana keperawatan. Itu gajinya lumayan beda. Kalau perawat Ausbildung itu biasanya mereka mendapatkan gaji kisaran sampai 3.500. Dari 3.000 sampai 3.500 euro per bulan. Euro. Oke. Pokoknya minimum itu ya 3.000 gajinya per bulan. Gaji perawat profesional di sini. Nah, kalau misalnya kamu lulusan Pflegewissenschaft seperti yang aku lakuin kemarin, aku menyetarakan pendidikan keperawatanku di Jerman, lalu aku dapat ijazah Bachelor Science of Nursing dari pemerintah Jerman, tanggung jawabnya sudah berbeda. Jadi, tanggung jawab antara Gesundheit und Krankenpfleger dan Pflegewissenschaft ini berbeda. Gesundheit und Krankenpfleger ini biasanya mereka akan terfokus menjadi perawat pelaksana. Ya. Perawat pelaksana yang kontak langsung sama pasien. Tetapi kalau misalnya kamu lulusan S1 di Indonesia, terus kamu mengikuti penyetaraan pendidikan yang namanya Pflegewissenschaft, kamu akan berfokus kepada birokrasi dan manajemen yang ada
di tempat kamu bekerja. Misalnya sekarang aku bekerja menjadi tim lighting dan perawat pelaksana. Tentunya aku memimpin sebuah tim yang aku juga menjadi leader dari tim tersebut, itu mengorganisir segala jam dinas mereka gitu. Dan pendapatannya juga lumayan berbeda gitu. Tetapi basic dari pendapatan keperawatan di Indonesia itu ya 45 sampai 50 dapat kalian. Sebelum potong pajak ya. Potong pajak ya dapatlah kalian 25 sampai 30. Maksudnya juta? Ya. Oke, ya terima kasih informasinya. Sekalian biar nyambung, setelah kita bahas gaji, biaya hidup di sana. Wow, kalau biaya hidup negara Jerman cukup tinggi biaya hidupnya. Jadi tuh gaji yang kita dapatkan juga sesuai dengan biaya hidup yang ada di sini. Misalnya, aku contohin aja. Sekarang Ya. aku tinggal di apartemen yang itu tuh kayak dia nggak di pusat kota, dia di kampung. Aku cuma bayar kayak ya 600 euro per bulan. Tapi kalau misalnya kalian tinggal di kota, apalagi di Munchen, Munchen itu Balinya Jerman gitu. Dan di sini tuh turis dari penjuru dunia tuh datangnya ke sini mulu gitu. Iya. Itu tuh biaya hidupnya cukup tinggi, makanya pendapatan di sini gajinya juga cukup tinggi gitu. Ya intinya biaya hidup di sini tinggi banget, sesuai dengan gaji yang kita dapatkan. Kalau secara apa kasar Kalau gitu, berapa persen kita bisa nabung gitu dari aku pikir pendapatan kita? dari gaji kita itu, kalau aku sendiri orangnya nggak terlalu royal ya, jadi aku masih bisa nabung sekitar 40-50% dari gaji aku masih bisa aku tabung, karena aku cuma kayak misalnya bayar rumah, habis itu aku paling bayar transport, bayar tempat kursus, nah sisanya itu aku tabung. Tergantung sih ke orangnya masing-masing. Ada yang royal, suka shopping dan lain sebagainya, suka hura-hura ya, berapapun gaji kalian nggak bakalan cukup gitu. Iya, oke. Siap-siap. Kembali lagi ke itu tadi, culture shock, benturan-benturan budaya. Apa yang pernah dialami oleh Mas Bento di sana? Mungkin sehingga perawat-perawat kita bisa mempersiapkan apa yang bisa dikerjakan, apa yang nggak boleh di sana kayak gitu. Bisa dijelaskan, Mas? Culture shock yang pertama tuh, ya menurut aku yang pertama tuh pasti bahasa. Karena bahasa Jerman tuh bahasa yang aturan bahasanya susah banget. Terus aku juga tinggalnya di Bayern. Bayern itu punya dialek. Setelah Hochdeutsch, Hochdeutsch itu kayak misalnya bahasa Indonesianya. Terus ada lagi bahasa Indonesia yang logat Papua atau logat Jawa gitu. Jadi bahasa culture shock yang pertama, habis itu culture shock yang kedua tuh yang pastinya cuaca tadi, cuaca yang berubah-ubah di sini. Terus mentalitas. Jadi mentalitas itu kayak cara berpikir dan cara pandang orang Jerman tuh kayak berbeda sekali dengan cara pikir dan cara pandang kita di Indonesia gitu. Orang di sini lebih, aku nggak bilang orang Indonesia nggak open minded, tapi di sini kayak memang rata-rata orang lebih open minded dan lebih menghargai privasi satu sama lain gitu. Kayak misalnya kamu memilih hidup seperti itu ya itu hak kamu. Aku memilih hidup seperti ini hak aku. Itu sih yang aku rasain di sini. Terus di Jerman itu kehidupan sosialnya berbeda. Kenapa? Karena di sini tuh kayak nggak kayak di Indonesia. Kita tuh hidup tuh kayak misalnya aku sekarang tinggal di kampung yang kecil gitu. Seharusnya aku kenal semua orang yang ada di kampung ini dan kita bisa hidup bersama-sama gitu. Tapi kalau aku di Indonesia kayak gitu ya, aku tinggal di Iya. kampung, semua orang aku kenal dan bahkan kita tuh saling bantu-membantu gitu. Tapi kalau di sini tuh enggak, karena sistem kehidupannya kayak gitu. Lu, gua. Tapi kalau lu perlu bantuan, gua bisa bantu lu gitu. Kalau Oh, kalau iya. di sini tuh gitu. Dan orang tuh sibuk kerja sekolah kerja sekolah kerja sekolah kerja sekolah. Orang di sini tuh kayak gitu. Jadi kita tuh jarang banget ya ngelihat orang ngerumpi di kantin gitu, nggak ada di sini. Oh, gitu ya. Gila. Pokoknya orang di sini tuh serius semua. Makanya aku bilang tipe kalau orang Jerman itu cool banget, sesuai kayak apa ya, weather di sini gitu, kayak cuaca di sini. Dan kadang-kadang berubah-berubah, tiba-tiba bisa jadi baik banget, terus tiba-tiba jadi cool banget gitu. Orang Jerman tuh kayak gitu.
Terus apa ya? Ada yang khusus tentang ini ya, apa benturan budaya yang sangat kontras dengan Indonesia nggak? Gimana? Ada yang tadi yang Kontras dengan Indonesia menurut aku yang paling kerasa tuh on time. On time itu orang Jerman tuh menurut aku hal yang paling nggak boleh kamu lakukan ketika kamu bekerja nanti di sini sebagai seorang perawat atau apapun itu adalah telat. Karena orang Jerman tuh sangat tidak menyukai telat. Terus orang Jerman tuh nggak suka orang-orang yang bertanya misalnya, kapan kawin di Indonesia kan itu kayak lumrah banget kan kapan kawin. Itu tuh orang Jerman tuh anti banget sama yang kayak gitu. Mereka tuh menganggap kamu mengganggu privasi privasi. dia kalau kamu nanya kapan kawin atau kamu nanya kamu punya anak nggak gitu. Itu orang Jerman nggak suka. Itu Oh, aku sarankan pertanyaan-pertanyaan seperti kapan kawin, agama kamu apa, atau misalnya kamu punya anak atau enggak, gaji kamu berapa. Itu tuh menurut aku jangan kalian lakukan ketika kalian bekerja di Jerman. Karena kalian dianggap mengganggu profesi mereka. Dan mereka bakalan benci banget sama kamu. Tapi apa ya, mereka juga akan memperlakukan kita seperti itu gitu. Mereka nggak bakalan nanya kita, kamu udah nikah apa belum, agama kamu apa, dan lain sebagainya, enggak. Dan banyak lagi, terutama untuk teman-teman muslim di Indonesia, banyak banget yang berpikir bahwa di Jerman itu nggak boleh pakai kerudung dan lain sebagainya sebagai seorang perawat. Tetapi sepengalaman aku banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari negara-negara muslim seperti sekarang Suriah, teman-teman dari Irak, Iran, itu yang imigran di sini lalu mengikuti program Ausbildung, terus teman-teman dari Turki yang mereka pakai kerudung, nggak masalah. Di nggak rumah sakit masalah. Ya. aku, ya di rumah sakit tempat aku bekerja sekarang, bahkan kita punya musola untuk teman-teman muslim uh, sholat gitu. Mereka sangat menghargai apa ya, keberagaman di Jerman menurut aku. Itulah yang aku bilang, Jerman lebih open minded gitu. Mereka benar-benar keberagaman itu mereka hargai bukan dalam undang-undang doang, bukan dalam aturan doang, bukan cuma secara tertulis doang, tetapi semua orang berpartisipasi untuk menghargai keberagaman yang ada di Jerman saat ini gitu. Meskipun dalam tanda kutip masih ada orang Jerman yang tetap ya pastinya tidak suka dengan orang-orang luar yang datang ke negara mereka gitu. Tetapi secara keseluruhan mereka menghargai kita sebagai manusia yang tentunya kita beragam gitu. Jadi habis itu banyak juga teman-teman di Indonesia yang nanyain, Kak, dapat makanan halal mudah nggak di Jerman? Mudah banget. Di Jerman itu kalau kalian baca sejarah setelah Perang Dunia Kedua itu Jerman tuh hancur lebur. Jadi banyak banget orang-orang Turki yang imigran ke Jerman membantu mereka untuk membangun Jerman lagi seperti sedia kala gitu. Dan di sini banyak banget market-market Turki yang tentunya halal untuk ya teman-teman Muslim belanja di sana gitu. Terus untuk teman-teman yang nggak Muslim gimana makanan Asia mudah nggak? Mudah banget. Di setiap kota itu pasti ada market Asianya. Gitu. Wah, makasih. Lengkap sekali dan sangat informatif, Mas, tentang penjelasannya. Oke, terus apa lagi? Fasilitas-fasilitas apa yang didapat kalau kita kerja sebagai perawat di rumah sakit pemerintah atau Oke, di swasta kayak gitu? ini Ada bagus banget. bedanya nggak? Ya. Di sini apa ya? Sebenarnya antara pemerintah dan swasta itu enggak terlalu jauh bedanya. Dan kualitas rumah sakit di sini itu rata-rata sama ya, karena memang mereka sebelum mendirikan rumah sakit itu memang benar-benar diuji semua standar dan kualitasnya. Jadi sejauh ini yang aku lihat nggak ada ketimpangan yang jauh. Kalau di Indonesia kita bisa lihat rumah sakit top swasta, rumah sakit top pemerintah, rumah sakit yang jelek kualitasnya itu nampak banget. Tapi kalau di Jerman semua rumah sakit itu memiliki standar yang hampir rata-rata sama karena mereka memang punya satu acuan gitu untuk menilai kualitas. Jadi di sini tuh nggak ada rumah sakit
tipe C, rumah sakit tipe B, nggak ada lagi di sini. Kalau di Indo kan masih banyak kayak gitu kan, rumah sakit pemerintah tipe A, tipe B, tipe C gitu. Kalau di sini nggak ada. Dan fasilitas yang kita dapatin sebagai seorang perawat asing yang bekerja di Jerman, rata-rata rumah sakit itu menyediakan yang namanya asrama, apartemen untuk tenaga kesehatan mereka. Biasanya kita bayar itu apartemen, kalau apartemen rumah sakit pemerintah itu sekitar 200 sampai 300 euro itu dapat. Ya, tapi itu kayak kamarnya kecil, paling punya kamar, ruang tamu kecil, kamar mandi sama dapur gitu. Ya, untuk single person itu udah cukup Oh, banget. Menurut aku untuk pemula itu sangat aku saranin sekali untuk tinggal di apartemen yang disediakan rumah sakit karena kalian masih baru, nyari rumah di Jerman itu atau nyari Wohnung atau nyari apartemen itu susah gilanya minta ampun, di sini susah banget. Terus ya selain itu lebih murah dan lebih bisa hemat biaya sih. oke. Adakah kemungkinan bisa menjadi permanen residen setelah berapa tahun di sana jadi warga Jerman gitu? Of course, di sini kita bakalan bisa menjadi permanent resident setelah 6 tahun kerja dan membayar pajak secara full. Jadi, misalnya kalian datang ke Jerman, Anerkennung. Dari Anerkennung itu, Anerkennung tahun pertama kalian udah dihitung karena kalian udah bayar pajak kan. Sampai 6 tahun setelah itu kalian bisa menjadi warga negara Jerman atau memiliki permanent resident. Tapi syaratnya itu kalian harus ikut yang namanya integration course, jadi integration. Itu tuh kalian belajar lagi tentang kayak politik, budaya, social system di Jerman dan aturan. Nanti kalian harus ujian, kalau lulus kalian dapat sertifikat gitu. Adakah perbedaan setelah menjadi warga Jerman, udah menjadi perawat, kemudian jadi warga Jerman gitu, ada fasilitas tambahan nggak? Ya, of course, menurut aku sih jauh banget ya perbedaannya. Karena apa? Sebagai warga negara Jerman, nanti kita akan memiliki akses yang lebih mudah lah intinya. Lebih mudah secara administratif gitu. Terus untuk visa paspor Jerman sendiri kita untuk keliling dunia kita nggak perlu bikin-bikin visa lagi Oh gitu iya, kan. iya, iya. Ya kan? Karena visa Jerman tuh nomor 3 terkuat setelah Singapura. Ya, Mantap, itulah. mantap. Terus untuk perawat, kita bisa bekerja misalnya di Swiss. Kalau Swiss itu adalah salah satu negara di sini yang mereka tidak akan menerima negara manapun bekerja di negara mereka selain negara Uni Eropa. Jadi dia cuma menerima perawat dari Uni Eropa dan negara luar seperti Amerika, Ireland, dan UK. Setelah itu mereka nggak mau. Nah, kalau kita dari Asia mau kerja di Swiss, udah dapat permanent resident dan visa Jerman, paspor Jerman, otomatis kita bisa kerja di Swiss gitu. Gitu sih. Iya. Yang paling suka di sana, Mas? Yang paling disukai di sini? Ya. Yang paling aku sukai di sini, ya itu tadi orang-orangnya. Orang-orangnya menurut aku lebih nyambung menurut aku, buat aku secara personal. Habis itu aku bisa lebih kenal banyak orang, aku punya kesempatan yang banyak untuk menjadi lebih berkembang, menjadi lebih baik dalam versi aku. Terus aku kenal budaya banyak banget, aku jadi tahu sistem kerja yang baru, aku punya teman-teman baru. Apalagi ya? Ya itu tadi, aku bisa jalan-jalan kemana aja. Habis itu setidaknya aku paling bersyukur itu karena aku ke Jerman bekerja dan berkarir di sini, aku bisa bantu keluarga aku di Indonesia, aku bisa nyekolahin adik-adik aku gitu, aku bisa independen, nggak perlu minta-minta lagi sama bapak mamaku gitu, sekolah bisa dengan biaya sendiri. Itu yang buat aku senang banget. Oke, mantap, mantap. Semoga sukses selalu, Mas. Tadi kayaknya saya ingat mau melanjutkan ke master degree gitu. Ya, Iya. so Itu aku ya sekarang biaya aku sendiri sekarang atau gimana?
Ya, biaya sendiri. Jadi tuh setelah makanya aku kemarin ikut penyetaraan pendidikannya itu S1-nya juga aku ikutin gitu. Karena aku mau memang punya rencana setelah aku mantap keuangannya di sini gitu, aku bakalan lanjut S2. Nah, akhirnya sampailah waktunya sekarang aku sedang mempersiapkan untuk program Master of Global Health. Jadi aku mau berfokus ke global health, nggak berfokus keperawatan secara klinis meskipun nanti bakalan berhubungan sama pasien juga ya. Global health itu kayak public health. Aku kuliahnya biaya sendiri dan namanya programnya itu Birth the Glide. Jadi master program untuk teman-teman yang kuliah sambil kerja gitu. Begitu. Oke, Dan oke. untuk program ini aku perlu kemampuan bahasa Jerman yang bagus banget. Bahasa Jermanku udah cukup bagus, tapi aku perlu sertifikat bahasa Jerman yang bergerak. Namanya itu DSH. DSH ini adalah sertifikat bahasa Jerman untuk orang-orang luar yang mau melakukan pendidikan di Jerman gitu. Jadi itu sertifikat bahasa Jerman yang lebih berfokus kayak apa ya, academic English lah. Hmm. Oke, ini masih ada waktu ya. Ini kayaknya udah lebih dari 45 menit. Sebelum kita tutup, Mas, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman perawat kita di Indonesia dalam mempersiapkan diri untuk ke Jerman. Oke, pesan-pesan aku untuk perawat Indonesia yang khususnya mau berangkat ke Jerman, yang terpenting itu cari informasi sebanyak mungkin tentang Jerman. Jangan terburu-buru, karena kalau kalian terburu-buru, kalian nggak bakalan bisa ngambil keputusan dengan baik. Persiapkan bahasa kalian dengan baik dan sebaik mungkin. Karena kalau kalian udah punya kemampuan bahasa Jerman, kalian bisa cari sendiri sumber informasi. Kalian bisa lamar dari Indonesia, karena setiap rumah sakit di Jerman itu punya web masing-masing dan kalian tinggal kirim lamaran kerja kalian di web rumah sakit tersebut. Terus nikmatin prosesnya. Aku mau kasih tahu juga bahwa Jerman memang negara yang nggak mudah untuk didatangi. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke sini, memang perlu persiapan dengan baik. Itu sih. Jangan terburu-buru, jangan terlalu percaya banyak orang, karena seperti yang dalam pembukaan video tadi aku bilang, Jerman belum ada kerjasama resmi dengan pemerintah Indonesia. Dan pemerintah Jerman masih memegang teguh pernyataan WHO yang menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masih memerlukan tenaga kesehatan. Gitu. Jadi itu. Ya, nothing is impossible kalau misalnya kalian percaya sama diri kalian sendiri, kalau kalian mau berusaha, kalau kalian mau terus maju, kalau Jerman mimpi kalian, ya kalian harus berusaha mati-matian untuk sampai ke sini. Tapi Terima, nggak ada yang nggak mungkin. terima kasih atas motivasinya. Bagaimana nih kalau misalnya ada teman-teman mau tanya-tanya menghubungi Mas Bento, silakan, ada apa media sosial bisa dikenalkan, punya channel YouTube, Facebook atau Oke, Instagram. kalau misalnya kalian mau tanya-tanya langsung ke aku, kalian bisa lihat YouTube aku, Robinto Bento. Di sana aku share banyak banget info tentang Jerman. Journey aku dari awal sampai sekarang aku ceritain di sana. Terus kalian juga bisa DM aku di Instagram, Robian Bento. Setelah itu aku juga punya, tapi aku nggak terlalu aktif di Facebook sih. Facebook aku namanya Robian Pangarepo, dan di sana juga kalian bisa DM, tapi aku aktifnya itu di Instagram dan Facebook sih. Kalian bisa nanya-nanya ke aku berkaitan dengan cara dan langkahnya seperti apa, lebih detail lagi. Dan aku juga punya grup WhatsApp calon perawat Indo Jerman. Di sana kami berbagi cerita tentang langkah menuju Jerman, terutama teman-teman perawat di Indonesia yang masih di Indonesia lalu mau bekerja di Jerman, mereka akan aku gabungin ke grup itu, lalu kalau mereka ada pertanyaan, aku bahkan cepat responnya gitu. Oke, terima kasih, terima kasih. Uh, Apalagi saya malah bingung tanya. Mungkin ada yang kurang yang ditanyakan, Mas. Apa yang penting yang seharusnya perawat Indonesia tahu? Karena penjelasannya terlalu lengkap. Silakan tambahan dari Mas Bento sendiri. Yang penting yang harus perawat Indonesia tahu, menurut aku,
banyak perawat Indonesia mungkin yang masih minder, yang masih takut untuk kerja di Jerman karena dia anggap, "Oh, Jerman terlalu gini-gini." Setelah aku melakukan penyetaraan pendidikan di Jerman, aku jadi sadar dan tahu kualitas pendidikan keperawatan di Indonesia itu jauh lebih banyak, jauh lebih baik menurut aku dari yang mereka pelajari di sini. Karena kita belajar di Indonesia itu sebagai seorang perawat bukan cuma ngasih asuhan keperawatan kepada pasien yang sakit doang. Sehat sakit kita kasih gitu. Kita punya perawat komunitas, keperawatan jiwa, keperawatan anak di sini yang namanya Gesundheit und Krankenpfleger itu mereka berfokus kepada keperawatan orang-orang di rumah sakit doang. Intinya jangan minder, uh, apa ya, harus percaya diri lah kalau misalnya mau kerja di Jerman tuh harus percaya diri karena kepercayaan diri yang baik itu bakalan membantu sekali ketika kalian nanti tinggal di sini di Jerman itu. Apalagi ya, jangan Uh, jadiin jangan jadiin duit sebagai motivasi kalian datang ke Jerman. Menurut aku itu motivasi yang sangat salah sekali karena apa? Dimanapun kalian tinggal, hmm, pendapatan yang kalian dapatkan akan nanti diseimbangkan dengan pengeluaran yang harus kalian keluarkan juga gitu. Gaji di Jerman kalau dirupiahkan memang gede banget, tapi pengeluaran di sini juga lumayan uh, besar dan sekali lagi aku mau bilang dimanapun kalian tinggal, dimanapun kalian berjuang, masalah tuh tetap ada. Problem tuh pasti ada. Apalagi di ya. Jerman, kalian tinggal di negara yang mempunyai kultur, bahasa, social system, dan sistem kesehatan yang berbeda. Otomatis problem yang kalian hadapi di sini akan lebih kompleks lagi dari di Indonesia gitu. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik, persiapkan mental kalian. Makanya aku bilang kalau mau ke Jerman, bahasa adalah kunci utamanya. Oke, saya ingat ini Mas Bento. Menurut Mas Bento, langkah-langkah apa yang perlu ditempuh oleh pemerintah atau organisasi profesi kita PPNI sehingga tadi yang seperti disebutkan Mas Bento bahwa ijazah perawat di Indonesia itu belum diakui. Biar bisa diakui, nah, itu mungkin bisa disarankan ke PPNI atau ke pemerintah atau saran aja. Silakan Mas. Ini penting Saran kayaknya. aku, saran aku sih PPNI harus banyak lagi apa ya research, kerjasama, habis itu lebih terbuka lagi mungkin koneksinya ke organisasi-organisasi perawat internasional misalnya kayak di Jerman mereka punya German Nursing Council, terus kayak di Ireland mereka juga punya Ireland Nursing Council, mungkin lebih aktif lagi dalam pembangunan kerjasama dengan organisasi-organisasi keperawatan internasional, habis itu melakukan kunjungan-kunjungan internasional seperti negara-negara Eropa misalnya untuk melihat bagaimana proses pendidikan keperawatan di Jerman, seperti apa standar yang mereka terapkan di sini, dan kualitas yang udah ada di sini itu seperti apa. Kalau mereka mungkin bisa melakukan hal tersebut kayak kunjungan-kunjungan ke negara-negara Eropa, mereka akan tahu kan nanti standar-standar pendidikan keperawatan di sini seperti apa dan kemungkinan bisa diterapkan di Indonesia. Atau kalau misalnya mau lebih banyak perawat Indonesia tersalur ke negara-negara Eropa, mungkin apa ya PPNI lebih harus kerja keras lagi untuk menunjukkan eksistensinya gitu. Karena jujur aja ya, aku selama di Indonesia ngerasa hmm, jauh banget sih eksistensi dari PPNI, terutama untuk perawat-perawat muda di Indonesia. Dan aku tuh kayak nyesek banget sih, masih banyak banget perawat di Indonesia yang selesai pendidikan keperawatan tapi mereka tidak bekerja sebagai seorang perawat, lalu mereka bekerja sebagai kasir atau tenaga di bank dan lain sebagainya. Itu kan harus diperhatikan juga sama PPNI gitu Nah, itulah menurut salah aku. satu juga saya menghubungi perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri di berbagai negara untuk membantu mereka itu untuk merubah pola pikir bahwa Ah, di luar sana banyak lowongan kerja, banyak tantangan yang bisa diraih benar gitu. banget.
So, yang aku lihat kekurangan dari perawat Indonesia adalah mereka tidak berani untuk menerima tantangan dan belajar sesuatu yang baru. Karena perawat Indonesia tuh udah bagus sistemnya, edukasi di Indonesia tuh di bagian keperawatan tuh udah bagus. Tapi banyak perawat Indonesia yang tidak mau menerima tantangan, tidak berani untuk berkompetisi, tidak berani menerima kenyataan bahwa ya kalau mau bekerja di luar kalian harus kerja keras gitu. Harus ada yang kalian pelajari dulu sebelum kalian ke sana gitu. Terus apalagi ya? Tentang Uh, kurikulum, Mas, apa bedanya? Apa yang ada apa beberapa mata pelajaran yang tidak diajarkan di Indonesia tapi diajarkan di Jerman tapi mungkin? diajarkan di Jerman, menurut aku, nah di Jerman itu uh, pendidikan keperawatannya seperti ini. Ada beberapa Ausbildung keperawatan. Gesundheit und Krankenpfleger itu Ausbildung keperawatan yang berfokus kepada perawat di rumah sakit saja. Terus ada yang namanya Altenpflege. Altenpflege itu perawat lansia yang berfokus kepada perawat lansia doang. Dan ada yang namanya Kinderkrankenpflege, itu perawat anak. Jadi mereka itu Ausbildungnya terpisah-pisah gitu. Kalau di Indonesia, kita kan Ausbildungnya secara general gitu, perawat secara umum gitu. Itu Itu sih. bukan spesialis, bukan. Bukan, bukan. Jadi itu mereka perawatnya emang terpisah-pisah Dari Ausbildungnya. awalnya itu udah apa kayak jurusan untuk perawatan lansia Ya, gitu ya kira. gitu. Ya, oke, lanjut. Ya, menurut aku kita harus lebih terbuka bahwa menjadi seorang, aku tuh bangga banget jadi seorang perawat. Aku bangga banget karena dulu aku memilih menjadi seorang perawat. Yang perlu kita tahu, seorang perawat, profesi kita, kemanapun kamu dilempar ke penjuru dunia ini, yang terpenting kamu bisa menguasai bahasa mereka, kamu bisa kerja gitu. Jadi itu yang sebenarnya harus kita kasih tahu juga ke perawat-perawat muda di Indonesia sana bahwa menjadi seorang perawat, kita punya kesempatan yang luar biasa. Kamu mau pergi ke negara manapun di dunia ini, kamu bisa kerja gitu. Karena pendidikan keperawatan itu ya nggak jauh-jauh bedanya. Yang membuatnya berbeda itu adalah bahasa dan culture-nya doang gitu. Tapi kalau misalnya pendidikan keperawatan secara umum mah sama aja gitu. Itu sih. Harus lebih mau berkompetisi sih untuk teman-teman Ya, perawat di ya. Indonesia. Kelemahan kita dari Filipina itu adalah bahasa dan jiwa kompetitifnya itu untuk teman-teman khususnya perawat di Indonesia tuh masih kurang gitu. Yang aku sayang banget, aku ngelihat dulu ada bahkan angkatan aku itu ada ratusan teman-teman perawat dari Kalimantan Barat yang menempuh pendidikan di Jakarta. Sekarang banyak dari mereka itu yang bekerja menjadi buruh sawit, bekerja menjadi kasir di tempat fotokopi dan lain sebagainya. Itu kan sayang dan itu menurut aku PR dari pemerintah dan PPNI. Gimana caranya? Dan kenapa WHO menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masih membutuhkan tenaga kesehatan? Karena banyak perawat Indonesia yang tidak bekerja sesuai dengan jalur pendidikan mereka. Iya, betul, betul, betul. Oke. Terima kasih sekali Mas Bento atas waktu dan sharing ceritanya. Semoga ngobrol kita ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi Amin. untuk perawat-perawat kita di Indonesia. Semoga bisa merubah pola pikir atau mindset mereka. Semoga bisa Setidaknya, meningkatkan uh, menambah mereka gairah untuk pergi ke luar negeri kayak gitu. ya, amin, amin. Oke, Iya, makasih sama-sama Bang Imam karena udah mau sharing, udah mau cerita sama-sama. Semoga iya. bermanfaat, semoga menjadi informasi baru untuk teman-teman di Indonesia khususnya yang belum tahu tentang ya kesempatan perawat Indonesia untuk bekerja di Jerman. Terima kasih sekali. Lain kali insya Allah kita sambung lagi. Oke, sip. Terima kasih. Siap. Saya bekerja di Abu Dhabi di sini sudah 21 tahun. Sip. Siapa tahu bisa main-main ke sana nanti. Iyalah main-main itu. Orang Eropa banyak sekali yang main ke Dubai sekarang. Iya. Sebelum Oke. saya pensiun, saya pengen sharing informasi sebanyak-banyaknya, pengen mengajak perawat-perawat Indonesia untuk ke luar negeri. Itu motivasi saya. Sekali lagi Oke, terima kasih siap. Mas Bento. Semoga Sama-sama, Bang. sehat selalu dan sukses dan Amin. semuanya master degree-nya. Terima kasih. Oke. Sama-sama, Bye. Bang. Ciao. Uh,
kasih.